Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang serba palsu di klan Ba'alwi Habaib Indonesia, sehingga kita semua bisa mengambil kesimpulan dari banyak kepalsuan yang terjadi. Yang pertama yaitu kita mulai dari yang tertinggi dulu, dari leluhur klan Ba'alwi, yaitu Ahmad bin Isa. Kalau keberadaan Ahmad bin Isa ini real, pasti sahih, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang dipalsukan adalah kuburannya. Kuburan Ahmad bin Isa ini diduga palsu yang berada di Yaman. Kenapa? Karena gelar Al-Muhajir atau bukti hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut atau ke Yaman ini tidak ada bukti, tidak ada kitab satupun sejarah manuskrip yang menunjukkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Tidak ada. Berarti ini pemalsuan atau gelar Al-Muhajir itu adalah palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh datuk dari klan Ba'alwi yaitu Ubaidillah, ini adalah cerita palsu yang dibuat oleh mereka. Karena apa? Ubaidillah juga tidak ada penyebutan di kitab sezaman. Maksudnya sezaman dengan Ubaidillah, saudara-saudaranya ini disebut di kitab abad ke-5 atau abad ke-6. Ini disebut bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Ini di kitab abad ke-6. Maka ini diceritalah cerita palsu bahwa anak Ahmad bin Isa itu ada 4. Berarti Ubaidillah ini adalah cerita palsu atau fiktif, tidak ada fakta sejarah yang menunjukkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka di Indonesia juga membuat sejarah palsu. Contoh, di NU saja, organisasi NU sudah diobok-obok dengan sejarah palsu, seperti Habib Hasyim yang setara dengan Kiai Haji atau Syekhona Khalil Bangkalan. Lantas ada lagi guru dari Syekhona Khalil Bangkalan itu adalah Habib. Terus ada lagi guru dari Kiai Haji Hamid Pasuruan, itu adalah Habib. Dan juga berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Ini semua adalah palsu. Mereka membuat sejarah palsu di NU. Bukan hanya itu yang palsu tentang sejarah, mereka juga membuat sejarah palsu tentang bangsa Indonesia, seperti usulan hari proklamasi itu adalah Habib. Menurut mereka, bendera merah putih itu juga Habib. Garuda Pancasila juga Habib. Pangeran Diponegoro pahlawan kita juga Habib. Imam Bonjol juga Habib. Banyak lagi dari pahlawan-pahlawan kita yang menjadi Habib semacam itu.
Itu adalah yang nomor 3. Dan yang nomor 4 adalah tentang makam-makam palsu, yang terutama yang terkait dengan makam palsu, yaitu yang mulia Habib Lutfi telah membuat makam palsu KRT Sumodingrat, karena makam yang asli itu ada di Jogja. Semacam itu. Ini ada real, bukan fitnah. Dan juga banyak dari klan Ba'alwi memalsukan kuburan. Jadi bukan kuburan palsu ya, memalsukan kuburan. Jadi kuburannya ada, lantas namanya dipalsu, memalsukan kuburan atau memba'alawikan kuburan-kuburan menjadi kuburan palsu. Saya kira kepalsuan tentang makam-makam ini sudah umum. Sahabat muslim dimanapun berada, itu adalah yang keempat. Dan yang kelima, ternyata masih ada kitab palsu di kalangan mereka. Kitab apakah itu? Yang baru-baru saja yang dibaca oleh Yang Mulia Habib Mukhdar, yaitu kitab palsu, kitab abad keempat atau kelima, yang ternyata itu adalah kitab abad kedua yang dipalsukan. Lain dari itu, yang kelima tentang masalah kitab palsu. Yang keenam, yaitu ternyata hasilnya, yang keenam ini, mereka klan Ba'alwi adalah keturunan Nabi palsu. Sebagai keturunan Nabi ini adalah palsu. Jadi cucu Nabi palsu. Dengan bukti tes DNA mereka, ternyata mereka adalah Yahudi Askenazi. Secara kitab nasab, dari abad keempat sampai ke-9 memang tidak ada bukti bahwa keturunan Ubaidillah ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Dari dua bukti ini mereka sudah terkonfirmasi bahwa mereka ini adalah cucu Nabi palsu. Jadi ada 6 kepalsuan ini yang diringkas secara kecil. Kalau kita lanjutkan, banyak sekali kepalsuan-kepalsuan di antara mereka. Sahabat muslim dimanapun berada, banyak pembela dari Ba'alwi kebingungan untuk menjawab kepalsuan-kepalsuan ini. Menjawab kitab abad keempat sampai ke-9 belum putus, menanti tentang tes DNA tidak akan bisa dijawab, menanti tentang kepalsuan-kepalsuan dari 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mereka semua sudah kocar-kacir pasti. Yang ada apa? Marah-marah, lalu membuat doktrin-doktrin yang menakut-nakuti Muhyiddin. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah real yang bisa dipercaya dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, yang bisa memberikan pencerahan bahwa mereka klan Ba'alwi Habaib Indonesia ini adalah putus nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipertanggungjawabkan dan haram hukumnya kita masih berhusnudon tentang keturunan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh husnudon karena sudah ada dalil dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebenarnya itu bukan dalil yang dibuat oleh Kiai Imad, bukan. Kiai Imad hanya meneliti dalil-dalil yang real dan tidak real. Ternyata yang dikumpulkan Kiai Imad ini menunjukkan bahwa klan Ba'alwi ini real, bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat muslim dimanapun berada, bukan berarti kita benci kepada habaib. Tidak, itu pun juga tidak dibenarkan di dalam agama. Tapi kita wajib tidak meyakini bahwa habaib klan Ba'alwi ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Karena menasabkan seseorang yang bukan nasabnya itu hukumnya adalah haram. Apalagi yang dinasabkan kepada seseorang tersebut adalah dinasabkan kepada Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga keterangan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan dan keyakinan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.